الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا أيها العباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan pada kalian nikmat yang banyak. Dan nikmat itu sangat banyak, sehingga apabila kita ingin menghitungnya, niscaya kita tidak akan pernah bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan dua nikmat yang mana manusia seringkali lalai dan lupa, bahkan menganggap nikmat ini adalah nikmat yang biasa-biasa saja. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang mana seringkali manusia lupa, lalai dan menganggap nikmat ini biasa saja, yaitu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Lantas kapan kita akan mulai mengetahui, mulai merasakan bahwasannya nikmat sehat ini adalah nikmat yang berharga? Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala biasanya kasih sakit, baru kita akan merasakan bahwasannya nikmat sehat itu begitu berharga. Begitupun dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, waktu duha, wad-duha, demi waktu duha. Kemudian waktu siang, wan nahari idza tajalla, wasyamsi waduhaha. Kemudian waktu malam, wal laili, kemudian dan demi masa, wal asri. Hal itu menunjukkan bahwasannya nikmat waktu itu adalah nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya khatib berpesan agar kita semua senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup tentu kita mengenal hal yang baik dan hal yang buruk. Namun ada hal yang buruk dan yang lebih buruk. Apa saja itu? Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan arba'atun qabihatun walakinna arba'atun minha aqbah. Ada 4 hal yang buruk, tapi 4 hal ini jauh lebih buruk dibanding 4 hal yang disebutkan nanti. Yang pertama, adzanbu minasyabbi qabihun. Dosa yang dilakukan oleh anak muda, ya, itu adalah buruk. Wasyaikhu aqbah. Tapi kalau orang yang sudah tua masih melakukan dosa, itu jauh lebih buruk. Masyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Lantas apa itu dosa? Dosa adalah apa-apa yang kita lakukan, kemudian kalau kita lakukan ketahuan orang lain, itu membuat kita malu. Ya, contoh misalnya ada orang yang ingin maling mangga. Ya, kalau orang ingin maling mangga, maka yang pertama kali dilihat adalah situasinya. Dan kalau ketahuan, maka dia akan malu. Malu kalau ketahuan. Ya, diteriakin saja sudah malu. Itulah yang dinamakan dengan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan pada saat ini, ya, dosa itu sudah menjadi hal yang sangat sering kita dengar, kita saksikan di media sosial. Ada anak muda yang membunuh, ya, namun ternyata ada juga orang tua yang membunuh. Dan lebih parahnya lagi, ada yang sudah tua, ternyata kalau di berita itu melakukan kriminal, ya, memperkosa, ya, maling dan lain sebagainya. Ya, jadi dosa yang dilakukan oleh anak muda itu buruk. Wa minasyaikhi aqbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang buruk dan yang lebih buruk. Wal istighal, ya, minad dunya qabihun wa minal alim aqbah. Sibuk dengan urusan dunia oleh kebanyakan orang itu buruk. Tapi lebih buruk lagi kalau yang sibuk dengan urusan dunia itu adalah orang-orang yang ahlul ilmi, ya, orang-orang yang terpelajar, mengetahui, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang dunia itu sebagai tujuannya, farakallahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan apanya? Urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran itu ada tepat di depan matanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidup, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, bukan. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah tujuannya. Apa itu tujuannya? Jangan sampai salah, yaitu adalah ibadah. Ketika kita kerja mencari nafkah, maka kita akan keluar dari rumah. Ketika kita keluar dari rumah, yang pertama kali adalah niat. Kemudian bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang Allah Subhanahu wa taala kasih, ya, kepada kita sebagai seorang suami, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan cukup. Begitupun dengan yang di rumah, istrinya harus kita didik dengan rasa syukur.
apalagi saat ini banyak sekali ya lowongan pekerjaan yang begitu sulit, ekonomi yang begitu hempit, utang di sana sini, mungkin itu tidak jauh dari kehidupan kita. Mungkin hari ini banyak yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ekonomi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Yang ketiga, wattakasul fi ibadatillah qabihun wa minal alim wat talib aqbah. Bermalas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang buruk. Jadi ketika kita malas ibadah, itu adalah hal yang buruk. Namun lebih buruk lagi kalau yang melakukan kemalasan dalam beribadah ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang pelajar yang mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita saksikan hari ini banyak sekali masjid-masjid yang berdiri begitu megah, berdiri begitu mewah, bagus. Ketika membangunnya pun tidak main-main dananya, bukan lagi 1-2 juta. Bisa jadi sampai puluhan bahkan ratusan miliar, ya. Namun jika kita tengok ke dalamnya, ternyata masjid hanya megahnya saja. Ternyata kosong isinya. Mereka lebih mampu untuk mendaki gunung yang jauh, ya, yang jaraknya mungkin tinggi, mungkin sampai 100 km, mungkin sangat jauh. Namun begitu ke masjid yang hanya 5-10 meter, mereka tidak sanggup. Namun ini bukan tentang mendaki, ini adalah tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman walam yazdada juhdan lam yajidillah illa bu'dan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmunya tapi tidak tambah rasa juhudnya, tidak tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yajidillah illa bu'dan, maka dia tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Semakin jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Banyak orang-orang yang ahli hukum namun memelintir hukum. Begitu pula banyak orang-orang yang mengenal Allah namun jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Kemudian yang keempat, hal yang buruk dan yang lebih buruk, ya, wa takabbur fil ghina qabihun wa minal faqri aqbah. Yang terakhir itu adalah sombong yang dilakukan oleh orang-orang kaya, itu adalah hal yang buruk. Namun lebih buruk lagi kalau yang sombong itu adalah orang miskin. Apa yang perlu disombongkan oleh orang miskin? Hartanya tidak ada, rumahnya tidak. Namun orang kaya yang sombong itu masih wajar karena memang ada yang disombongkan. Ya, mungkin dia hartanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan, tetap sombong itu bukanlah hal yang baik, ya. Sombong itu tidak pantas melekat di dalam diri manusia. Karena sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ويا أيها العباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر المسlimin rahimakumullah taala jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi merupakan 4 hal yang buruk dan yang lebih buruk. Yang pertama, dosa yang dilakukan pemuda itu buruk, namun kalau orang tua yang sudah ubanan, yang sudah uzur, apalagi yang sudah mendekati masa-masa lansia atau sudah lansia melakukan dosa, itu jauh lebih buruk. Kemudian yang kedua, yaitu adalah orang yang sibuk dengan urusan dunia, itu buruk. Tapi lebih buruk lagi kalau yang sibuk itu adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim itu jauh lebih buruk kalau sibuk dengan dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu buruk. Tapi kalau yang melakukan malasnya itu adalah orang-orang yang alim atau orang-orang penuntut ilmu, ya, itu jauh lebih buruk. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kesombongan yang dilakukan oleh orang kaya, itu buruk. Tapi lebih buruk lagi kalau yang sombong adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang solih, yang senantiasa taat kepadanya dan senantiasa menjauhi larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.